Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan sensus pertanian (ST) pada tahun 2023 untuk memetakan masalah pertanian dan pangan nasional. Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini diharapkan juga dapat menjawab tantangan isu global dan tantangan seputar masalah pangan. Badan Pusat Statistik BPS akan mulai melakukan sensus pertanian tahun 2023 mendatang untuk memetakan masalah pertanian dan pangan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPSM Habibullah dalam kick-off sensus pertanian 2023 hari Selasa mengatakan, sensus pertanian ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi data yang seringkali menjadi masalah. Dan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti. Harapannya hasil ST ini dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga maupun berbagai stakeholders lainnya untuk memanfaatkan data ST ini dalam transformasi pertanian dan pangan. Sensus pertanian juga diharapkan dapat menjawab isu global seperti ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan dan tantangan nasional seputar pangan. Transformasi sistem pertanian menurut Habibullah sangat dibutuhkan sebagai kunci dalam menjawab isu pangan. Melakukan ada namanya Agriculture Integrated Survey yang nanti paketnya per 3 tahun akan berubah disesuaikan dengan kebutuhan data yang ada. Nah, isu pertanian nasional adalah pertama adalah pengetahuan dan adopsi teknologi yang masih rendah. Kedua, tekanan permintaan pangan domestik terus meningkat. Tiga adalah dukungan sarana dan prasarana produksi belum optimal, lemahnya implementasi food losses dan wastage management. Dan kedua adalah prevalensi stunting dan gizi buruk masih relatif tinggi di sejumlah wilayah. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Masyarakat Statistik atau FMS, Bustanul Arifin berharap akan ada regenerasi petani dari kalangan generasi milenial, terutama untuk tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Bustanul menilai kebanyakan anak muda yang terjun ke dunia pertanian lebih tertarik ke subsektor hortikultura, sayur, obat, dan buah dibanding tanaman pangan seperti padi dan jagung. Peternak yang paling banyak. Peternak itu jumlahnya 13,5 juta rumah tangga. Ya, petani taman pangan cuma 13,1. Peternak yang paling banyak, saya juga kaget. Horti, dan dugaan saya Horti 2023 ini bisa naik. Dugaan saya, karena anak muda masuknya ke Horti. Ya, tanaman kehutanan 5,4 juta. Dan seterusnya yang kecil-kecil, pembudidaya ikan, kehutanan lainnya. BPS akan menerjunkan sekitar 416.358 petugas yang terdiri dari 353.390 petugas lapangan dan 62.968 petugas pengolahan dalam sensus yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 31 Mei 2023. Sensus pertanian 2023 akan mendata jumlah petani di Indonesia beserta usianya dan juga menghitung seberapa banyak regenerasi petani yang terjadi secara nasional. Data ini akan mengungkapkan seberapa rentan Indonesia terhadap isu aging farmers yang menjadi isu pertanian secara global. Selain itu, sensus pertanian 2023 akan memperbarui sistem pendataan petani skala kecil atau biasa disebut petani gurem yang sudah ada sebelumnya. Bila sebelumnya pendataan hanya diukur dari kepemilikan luas lahan 0,5 hektar, kini menjadi lebih luas, mencakup aset ternak hingga pendapatan petani skala kecil. Tim Liputan MGN. Pemirsa, daya tarik tanaman hias tak pernah lekang di telan zaman. Di masa pandemi COVID-19, permintaan tanaman hias terus meningkat. Bahkan, pasar ekspor tanaman hias Indonesia kini bersaing ketat dengan Thailand. Tanaman hias jenis anthurium dijuluki tanaman masa depan yang menjadi salah satu komoditas ekspor dan juga pasar dalam negeri yang besar. Dewan Pembina Indonesia Aroid Society Chandra G. Hendarto mengatakan Indonesia mempunyai ragam genetik yang sangat besar. Menurutnya, adanya gelaran kontes tanaman hias anthurium dapat membangkitkan semangat semua stakeholder pada tanaman hias untuk menjadi eksportir tanaman aroid terbesar di dunia.
Karena semua organisasi tanaman hias Indonesia sekarang ini, mereka itu bermimpi untuk Indonesia menjadi pengekspor tanaman hias terbesar di dunia. Pengekspor tanaman hias tropis terbesar di dunia ya. Tropis ini saya underline ya. Jadi jangan salah mengerti nanti, karena Amerika juga ekspor, tapi mereka tidak negara tropis ya. Nah, saingan kita yang terdekat adalah Thailand. Jadi prospeknya sangat baik lah untuk ekspor ya. Dan juga pemain-pemain botani, pemain anturium, pemain tanaman hias di Indonesia ini makin lama makin banyak. Ya, jadi prospeknya cukup baik lah sebenarnya, asal tekun aja. Gitu sih, sari aroid. Anturium ini salah satu bagian aroid, tapi paling banyak berkembang, paling banyak jenisnya, paling banyak hibridnya di Indonesia. Tanaman jenis anturium memiliki postur yang menarik dan khas, sehingga memiliki daya tarik ekonomi cukup tinggi. Harga tanaman ini sangat bervariasi, mulai Rp10.000 hingga Rp300 juta, tergantung ukuran dan jenisnya. Dari Depok, Jawa Barat, Rama Julian Saputra, MGN.